Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arus Jala. Saya belajar di kampus STPM Santa Ursula ND. Saya kelas 3 A1 Ilmu Pemerintahan. Jadi saya buat video ini dengan tujuan untuk melaksanakan ujian akhir mata kuliah teori pembangunan. Jadi soal-soalnya yang pertama, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. Yang pertama dari teori modernisasi. Jadi perlu kita ketahui teori modernisasi itu menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat pramodern menuju masyarakat modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Dan yang kedua, teori ketergantungan atau dikenal dengan teori dependensia. Teori ini adalah salah satu teori yang melihat di mana permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Sedangkan yang ketiga, teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan ini yaitu menjelaskan reaksi terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri sebagai suatu kelompok atau komunitas. Teori ini bisa disebut sebagai teori tentang pembangunan, yaitu di mana muncul setelah adanya teori ketergantungan. Sedangkan yang keempat menjelaskan tentang teori pembangunan. Teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan ini merupakan proses pembangunan atau lebih fokus kepada lahan, kota, bisnis, dan masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Sedangkan pada nomor 2, di mana pertanyaannya, berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID, era new normal di bidang berikut. Yang pertama di bidang pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi di masa era new normal. Kebijakan pemulihan ekonomi pada era new normal, pemerintahan terus berupaya menjaga kesehatan. Di mana pada masa era new normal ini semua masyarakat sudah memberikan dispensasi untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang ekonomi, yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan dari bidang kesehatan. Anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar 607,65 triliun. Jadi dana ini dimaksud untuk menjaga daya beli dan mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian di masyarakat. Kemudian di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini tepatnya di era new normal, dunia pendidikan akan segera memasuki tahun ajaran baru. Namun di tengah masa pandemi yang belum juga berlalu. Di tengah tuntutan kurikulum ada
keselamatan peserta didik, guru, dan pelaku pendidikan yang harus tetap diutamakan untuk semua pihak perlu duduk berdampingan meski tidak dalam satu ruangan. Kemudian yang kedua, di bidang pembangunan, bidang politik. Jadi pada era new normal ini, membangun di bidang politik juga salah satu tujuan, di mana bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam suatu aktivitas di bidang pembangunan, sehingga fenomena tergambar dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa mengharuskan terciptanya kekuatan. Yang ketiga, pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial ini tujuan utamanya adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang kelima, pembangunan di bidang keamanan. Pembangunan di bidang keamanan juga merupakan proses yang dilakukan terus-menerus dan dilandasi oleh pemikiran rasional dan keyakinan secara transendental. Yang keenam, pembangunan di bidang lingkungan. Pembangunan di bidang lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada satu pihak dan sumber daya alam manusia pada pihak lain. Untuk nomor 2 sudah selesai. Kita masuk di nomor 3, di mana pada nomor 3 ini di sini adalah ada sebuah wacana. Desa Virajaya memiliki jarak sejauh 90 km perjalanan ke Kota Ende. Di desa ini masyarakat tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih, sehingga jika ada orang yang sakit kadang tidak sempat tertolong karena kurang pengetahuan dan fasilitas seperti WC. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimanakah strategi pembangunan dengan paradigma people center development? Jadi strategi ini menjelaskan bahwa pembangunan itu berpusat kepada rakyat, memiliki tujuan akhir untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat dengan aspirasi dan harapan individu dan kolektif dalam konsep tradisional budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sedang berlaku. Tujuan objek dalam strategi pembangunan berpusat pada rakyat, pada intinya memberantas kemiskinan, realisasi keadilan distributif, dan peningkatan partisipasi masyarakat secara nyata dalam sebuah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan masalah yang dialami oleh masyarakat Virajaya adalah di desa tersebut tidak memiliki akses ke fasilitasan kesehatan dan air bersih, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang WC sehingga menyebabkan banyak anak-anak terserang sakit perut. Jika kita lihat dari permasalahan yang dialami oleh masyarakat Desa Virajaya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, kita melihat pada paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat, artinya pemerintah melaksanakan sebuah pembangunan yang berpartisipatif atau melibatkan seluruh masyarakat
di Desa Wirajaya dalam pembangunan tersebut dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Seperti yang diceritakan dalam masalah di Desa Wirajaya di atas, dalam mengatasi masalah tidak memiliki akses ke fasilitasan kesehatan, pemerintah harus membangun jalan untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan tersebut dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan tersebut dan membangun seluruh air minum bersih dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa seperti bambu yang bisa digunakan untuk tempat pengaliran air pengganti pipa. Selain itu juga pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak jika masyarakat tidak memiliki WC. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa seperti pohon kelapa dan bambu. Sedangkan dalam mengatasi masalah perekonomian di Desa Wirajaya, pemerintah memberikan pelatihan, contohnya cara membuat kerupuk dengan menggunakan ubi kayu sebagai bahan dasar karena Desa Wirajaya memiliki potensi yaitu ubi kayu. Kita masuk pada yang kedua, di mana bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas atau di Desa Wirajaya. Jadi, peran negara dan masyarakat dalam mengatasi masalah pembangunan di Desa Wirajaya adalah pada dasarnya dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah dan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting agar berjalan sebuah pembangunan di suatu desa dalam kaitan dengan pembangunan di Desa Wirajaya. Peran pemerintah adalah membuat sebuah kebijakan pembangunan yang bermuara pada kebutuhan masyarakat Desa Wirajaya. Sedangkan peran dari masyarakat adalah mengikut sertakan proses dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dari pembangunan yang ditetapkan di Desa Wirajaya. Jadi perlu diperhatikan juga dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah harus memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jadi itu saja materi yang saya jelaskan berkaitan dengan soal UTS, teori pembangunan, soal UAS, teori pembangunan. Dari tempat ini saya minta maaf, mungkin materi yang saya jelaskan ini sangat singkat dan ada kata-kata yang tidak dimengerti. Selamat pagi, selamat merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selamat bertemu kembali di tahun 2021. Salam semangat.